Sebelum pergi berkendara motor, haruslah kita perhatikan hal yang utama dalam menjaga keselamatan kita selama di jalan. Setiap tahun, terjadi sekitar 100.000 kecelakaan yang menelan korban lebih dari 20.000 meninggal dan lebih dari 100.000 orang terluka. Dan 70% kecelakaan di jalan disebabkan oleh sepeda motor. Ingatlah, tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun wajib menggunakan helm untuk keselamatan. Helm dapat melindungi kepala kita jika terjadi hal yang tidak kita inginkan. Usia yang dapat mengendarai motor haruslah di atas 17 tahun dan memiliki SIM. Lebih dari 50% kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengendara yang tidak memiliki SIM. Pastikan surat-surat lengkap sebelum kita berjalan. 5% pelaku kecelakaan lalu lintas melibatkan anak usia 5-15 tahun. Dan 5% dari korban lalu lintas adalah anak usia 0-15 tahun. Selalu periksa perlengkapan motor. Spion haruslah terpasang. Lampu sen untuk tanda belok selalu dapat menyala. Dan selalu pastikan menyalakan lampu sewaktu berjalan. Pahami peraturan lalu lintas dan berkendara yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sofia Munggarani dari Teknik Sipil kelas B. Menurut pendapat saya, masih banyaknya yang melanggar tata tertib lalu lintas ini karena manusia itu sendiri. Melanggar tata tertib lalu lintas ini ada 3 faktor. Yang pertama, faktor kondisi jalan raya. Yang kedua, faktor kendaraan. Yang ketiga, faktor manusia. Melanggar tata tertib lalu lintas ini menjadi hal yang sangat biasa, bahkan kebiasaan bagi masyarakat Indonesia. Mengapa masih banyak yang melanggar tata tertib lalu lintas ini? Yang pertama, kurangnya kesadaran akan pentingnya menaati peraturan tata tertib lalu lintas. Yang kedua, tidak peduli dengan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan akan aturan-aturan apa saja yang ada di lalu lintas. Yang keempat adalah kepentingan manusia itu sendiri yang menyebabkan ceroboh, lalai, bahkan kesengajaan. Kesengajaan ini sering terjadi dan menjadi faktor yang dominan. Yang kelima yaitu kita bisa berdamai ketika ditilang. Dari sini sikap mental dari pihak kepolisian ini patut diperbaiki dan dijaga demi terciptanya kesadaran akan hukum dan demi ketegakan hukum. Masyarakat pun juga perlu mempunyai sikap kesadaran akan hukum berlalu lintas demi terciptanya kondisi yang aman, lancar, tertib, dan selamat di jalan raya. Dengan kita tidak melanggar tertib lalu lintas ini, kita bisa mengurangi angka kecelakaan di lalu lintas dan kita juga bisa selamat di jalan raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Pertama dari kelas Teknik Sipil B.
saya ingin menyampaikan opini mengenai berita yang tadi. Mengapa masih banyak yang melanggar peraturan atau tata tertib yang sebenarnya sudah umum. Pertama, sebenarnya manusia itu nalurinya adalah egois. Dia pasti mementingkan sesuatu hal yang memang untuk dirinya sendiri. Contohnya bisa kepentingan pekerjaan, kepentingan keselamatan, kepentingan dan lain-lain gitu ya. Pasti untuk mereka sendiri. Dan mereka terkadang lebih berfokus terhadap dirinya sendiri daripada yang di sekitar. Seperti pada kasusnya yang tadi, dia sepertinya hanya memikirkan, oh ya, saya mempunyai kewajiban untuk ke suatu tempat tertentu dan saya mempunyai time limit atau waktu tertentu untuk sampai di sana, sehingga saya harus berburu-buru, harus sesuai, harus ini, harus segala macam, sampai dia tidak mempedulikan dengan sekitarnya. Itulah yang dinamakan egois. Naluri manusia tentang egois ini sebetulnya tidak akan hilang. Bisa hilang, tapi hanya ketika mereka mulai bisa menyadari bahwa kepentingan itu tidak hanya ada di mereka sendiri, tapi juga ada di orang lain. Dalam kasusnya tata tertib, sebenarnya kita sudah diberi pelajaran, sudah diberi sosialisasi, sudah diberi yang namanya peringatan di jalan, dari sekolah, dari tempat manapun, pasti ada pemberitahuan atau peringatan bahwa peraturan tata tertib itu harus dipatuhi, dan cara mereka menanggapinya masing-masing. Jadi itu hanya tergantung dengan diri mereka sendiri. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Dia Zahra dari Teknik Sipil kelas B. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai pelanggaran masyarakat dalam berlalu lintas. Menurut saya, masih banyaknya pelanggaran di negara kita ini karena kurangnya kesadaran dari diri masyarakat itu sendiri. Melanggar tata tertib lalu lintas sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat. Masyarakat kurang memiliki kesadaran akan pentingnya sebuah mentaati tata tertib lalu lintas. Kurangnya edukasi bagi masyarakat akan pentingnya sebuah mentaati tata tertib lalu lintas. Adanya sebuah kesengajaan dalam melanggar aturan lalu lintas. Dari mentaati tata tertib lalu lintas memiliki banyak sekali manfaat untuk kita dan untuk orang lain. Yang pertama itu menjaga keselamatan di jalan raya. Yang kedua, menghindari perselisihan dengan sesama pengguna jalan. Yang ketiga, menjadi manusia yang taat akan aturan undang-undang lalu lintas yang sudah dibuat oleh negara kita sendiri. Yang keempat, terhindar dari kecelakaan di jalan raya. Dari pentingnya mentaati lalu lintas terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Diatur bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas, dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Mentaati tata tertib lalu lintas sangat penting untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan raya, maka sangat penting untuk mematuhi aturan lalu lintas. Sekian pendapat saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maharani Kaputri dari program studi Teknik Sipil B. Menurut saya, mengapa masih banyak orang yang melanggar peraturan lalu lintas, yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran diri sendiri, yang dimana masih banyak pengguna jalan yang mengendarai kendaraannya sambil bermain gadget atau handphone. Padahal hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Di sini saya bacakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 283 telah mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar
dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh sesuatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi akan dipidana dalam kurung paling lama 3 bulan dan kurungan atau denda paling banyak sekitar 750.000. Dan itu sudah jelas diatur dalam undang-undang. Namun masih banyak orang di luar sana yang tidak menaati peraturan tersebut. Bisa jadi mungkin kurangnya sosialisasi, dan mungkin sudah ada sosialisasi, namun dari dalam diri sendiri masih belum tergerak untuk tidak melakukan hal tersebut. Selain itu juga, ketika kita berada di lampu merah, seringkali kita melihat banyak orang yang menerobos lampu merah. Padahal jika sedang lampu merah, kita harus berhenti. Nah, di situ ada hak yang perlu kita ketahui, bahwa ketika lampu merah, para pejalan kaki itu memiliki haknya untuk berjalan di penyeberangan jalan. Jadi kita tidak boleh mengambil hak tersebut dengan cara menerobos lampu merah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nataya Diati. Saya dari program studi Teknik Sipil B. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan pendapat atau opini saya mengenai fenomena-fenomena yang sering terjadi. Fenomena yang sekarang sering terjadi dan sering diperbincangkan secara hangat, baik di televisi atau media sosial, dan bisa juga kita lihat secara langsung. Yaitu contohnya seperti fenomena di lalu lintas, yaitu banyak sekali orang-orang yang menerobos lampu merah untuk kepentingan pribadinya, padahal fenomena tersebut sudah jelas melanggar persoalan rule of law, yaitu tentang kesadaran hukum. Mengapa sih masih banyak orang-orang melanggar peraturan tata tertib dalam berlalu lintas? Ya, sampai saat ini masih banyak sekali orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib lalu lintas, baik dari diri kita sendiri maupun keluarga kita maupun orang lain yang ada di luar sana. Hampir setiap harinya, bahkan sampai saat ini, di Indonesia tingkat kecelakaannya sangat tinggi, baik kecelakaan tunggal maupun kecelakaan beruntun itu sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya kelalaian, rendahnya pengetahuan mengenai peraturan lalu lintas, kurangnya kesadaran dari diri kita sendiri, melihat orang lain melakukan pelanggaran, bahkan orang tua kita sendiri bisa melakukan pelanggaran, itu sudah menjadi contoh. Lalu tidak mementingkan keselamatan diri sendiri, bahkan keselamatan orang lain. Tidak sampai saat itu, faktor jalan juga bisa menjadikan masih banyaknya orang melanggar peraturan tata tertib lalu lintas sampai saat ini. Di sini ternyata tingkat kesadaran kita terhadap suatu di luar sana itu sangat penting. Ketika rendahnya pengetahuan kita terhadap suatu peraturan-peraturan yang ada di lalu lintas, kita bisa langsung mencari info-infonya, kita bisa langsung mencari peraturan apa saja yang harus kita taati, peraturan apa saja yang harus dijalani, dan sanksi-sanksi apa saja yang nantinya akan kita dapatkan ketika kita melanggar suatu peraturan tersebut. Di sini kita sudah mulai menciptakan suatu kenyamanan, yaitu terus menciptakan keselamatan bagi diri kita sendiri dan orang lain. Tidak hanya itu, kita juga sudah mengurangi kecelakaan, bahkan kita juga mengurangi tingkat kemacetan yang ada di negara kita ini. Yang kita tahu bahwa negara kita tinggi akan tingkat kemacetan, bukan? Tidak hanya di Jakarta saja, di lingkungan kita juga sering terjadi kemacetan, yaitu kemacetan ini yang terjadi akibat kesalahan-kesalahan orang yang tidak melakukan dan melaksanakan tata tertib di lalu lintas. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.